Perkenalkan, namaku Amel. Sekarang usiaku sudah 35 tahun. Sekarang pekerjaanku sebagai ibu rumah tangga, sekaligus punya usaha kecil-kecilan. Sekarang saya sudah hidup bahagia bersama seorang suami yang luar biasa, dan 3 anak yang lucu dan pintar. Tapi sebelum sebahagia sekarang, dulu hidupku sangatlah kelam. Baiklah, saya akan menceritakan kisah hidupku dimulai aku berada di bangku SMP di usia 14 tahun. Pada saat usiaku 14 tahun, kedua orang tuaku bercerai, disitulah duniaku mulai berubah. Pada saat perceraian kedua orang tuaku, ayahku pergi dari rumah, dan ibuku mengalami depresi yang luar biasa. Sering memarahiku tanpa alasan yang jelas. Salah sedikit saja kadang diusir dari rumah, kata ibuku, pergi saja kau dari rumah sama seperti ayahmu. Pada suatu hari aku pergi ke acara ulang tahun teman sekolahku dan lupa waktu, ternyata sudah jam 12 malam. Aku segera bergegas pulang, dan ternyata ibuku sudah menungguku di depan rumah, dan melempar semua pakaianku. Mulai sekarang pergi kau dari rumah ini seperti ayahmu, jangan kembali lagi ke rumah ini, kata ibuku. Itu karena sebelumnya diingatkan untuk pulang sebelum jam 10 malam, tapi tanpa sadar, jam 12 malam, aku masih di pesta ulang tahun temanku. Malam itu aku menangis sambil mengetuk pintu rumah, dan memohon maaf. Tetap saja ibuku tidak membuka pintunya. Terpaksa aku tidur di teras dengan kedinginan dan jadi santapan yang nyaman untuk nyamuk. Dan saat pagi ketika aku terbangun, aku kembali mengetuk pintu, dan memanggil-manggil ibuku. Tidak lama ada tetanggaku yang lewat dan bertanya, "Kamu ngapain? Panggil ibu biar dibukain pintu," jawabku. Tanggaku itu memberitahuku, "Bukannya ibumu tadi pergi? Pergi kemana?" jawabku lagi, "Entah kemana," karena kelihatannya terburu-buru sambil menenteng tasnya. Aku pun langsung lemas tak berdaya. Tapi aku bertekad untuk menunggunya hingga pulang. Pagi berganti siang, ibuku belum juga kembali. Aku mulai kelaparan. Mau minta tolong ke tetangga, rumahnya juga pada sepi karena sibuk kerja. Aku hanya meminum air keran untuk mengisi perutku. Siang berganti sore, ibuku juga tak kunjung pulang. Aku pun terus menunggu hingga jam 10 malam dengan perut yang sangat kelaparan. Ibuku pun belum kembali. Mau minta tolong atau numpang di rumah tetangga, aku sungkan juga, karena aku tidak kenal baik dengan tetanggaku. Maklumlah, aku dan ibuku mengontrak di rumah ini baru sekitar sebulan setelah ibuku bercerai dengan ayahku. Dan rumah di kompleks ini juga masih tergolong baru, hingga belum banyak penghuninya, dan orang-orang di sini pun agak tertutup. Tapi ku beranikan diri untuk mengetuk rumah tetanggaku yang letaknya di samping kanan rumahku. Tapi tidak ada jawaban. Hingga kira-kira waktu menunjukkan hampir jam 11 malam, dan belum ada tanda ibuku sudah kembali ke rumah. Saat itu aku putuskan untuk ke rumah temanku yang sudah dari sini kita berteman, dan sudah kenal juga dengan orang tuanya. Setelah agak jauh berjalan kaki, tiba-tiba ada seseorang paruh baya dengan motor Supra menghampiriku dan bertanya kepadaku, "Kamu mau kemana? Ini sudah tengah malam. Bahaya anak gadis jalan sendiri tengah malam seperti ini." "Mau ke rumah teman," jawabku. Bapak itu menawarkan diri untuk mengantarkan ke rumah temanku. Karena aku tidak curiga yang tidak-tidak dengan bapak itu, aku mengiyakan dan aku diantar ke rumah temanku. "Di sini ya, Dek," kata bapak yang baik hati itu. "Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah mau antar aku." Bapak itu langsung pergi karena ada keperluan lain. Aku mengetuk pintu rumah temanku hingga beberapa kali. Setelah hampir setengah jam aku mengetuk, akhirnya ibu temanku, yang namanya Tante Sari ini bangun juga. Tante Sari membuka pintu dan terkejut melihatku datang ke rumahnya yang sudah larut malam. Amel, ada apa tengah malam kesini?" "Aku izin mau nginap di sini dulu, Tante," jawabku. "Iya, ada masalah apa? Apa ibumu tidak mencarimu? Nanti dia marah kamu tidak pulang ke rumah." "Tidak, Tante. Nanti aku jelasin semuanya. Izinkan aku nginap di sini dulu, Tante," jawabku lagi. Tante Suci mempersilahkan aku masuk dan membangunkan Dinda temanku
untuk tidur bersamanya. Dinda pun terbangun dan mempersilahkan aku masuk ke kamarnya. Tante Suci pun kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Dinda pun menanyakan beberapa pertanyaan dan aku berkata, "Din, ceritanya nanti saja. Sekarang aku benar-benar lapar." Dinda pun mengajakku ke dapur untuk memasak mie instan. Setelah makan kami pun tidur. Keesokan harinya, Tante Sari membangunkan aku dan Dinda untuk sarapan. Aku dan Dinda sarapan duluan. Setelah kami sarapan, Tante Sari membangunkan suaminya yaitu Om Tono, bapak dari Dinda. Sambil mereka sarapan, aku dan Dinda duduk sambil minum teh di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Tante Suci datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ku ceritakanlah semuanya ke Dinda dan Tante Sari. Tante Sari pun mengizinkan aku tetap di rumahnya dulu sampai semuanya membaik dan aku bisa pulang ke rumah. Pada saat ini terjadi aku masih libur setelah semester, jadi tidak ada kegiatan sekolah. Keesokan harinya Tante Sari mengajak untuk pergi ke rumahku untuk bertemu dengan ibuku. Tante Sari berniat untuk memperbaiki hubunganku dengan ibuku. Tapi setibanya di sana, pintu rumahku masih tertutup rapat dan tak berpenghuni. Tante Sari mencoba bertanya ke tetangga yang sedang ada di rumahnya. Ibu itu pun mengatakan bahwa dia tidak terlalu memperhatikan, tapi dia tidak pernah melihat ibuku pulang. Tante Sari pun meminta kontak tetanggaku itu agar bisa dikabari kalau ibuku pulang. Kembali lagilah aku ke rumah Tante Sari dan numpang tinggal di sana. 3 hari kemudian Tante Sari mendapat kabar kalau semua perabotan yang ada di rumahku sudah diangkut dan ibuku ternyata sudah pindah dan tak tinggal di rumah itu lagi. Aku semakin sedih dan hanya bisa menangis sepanjang hari. Kenapa ini semua terjadi padaku? Dinda dan Tante Sari pun menenangkanku dan membiarkan aku untuk tinggal di rumahnya. Ku pun merasa sungkan dan tidak enak hati untuk tinggal di rumah mereka. Tapi mereka meyakinkan aku tetap tinggal dan melanjutkan sekolahku dan mereka pun sudah menganggapku jadi bagian dari keluarganya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ayah Dinda atau Om Tono menunjukkan gelagat aneh dan sudah berani curi-curi kesempatan. Kadang seakan tidak sengaja dia memegangku dan suatu hari dia mencoba memelukku dan aku pun menghindar.